Usai pertemuan, Suyon memamerkan berita kepada Yongwoo tentang dirinya yang bekerja karena pengaruh ayahnya. Yongwoo mengatakan bahwa semua yang ada di postingan itu benar. Namun Suyon membela Yongwoo bahwa mereka yang tidak memperkerjakannya sejak awalnya merupakan bentuk diskriminasi mengingat autismenya. Suyon kemudian meminta kepada Yongwoo untuk bisa menghadapi Minwoo karena dia orang yang menyebar postingan. Selain itu Suyon menunjukkan Yongwoo benar-benar pantas berada di sini. Tim pergi menuju Seodeokdong untuk kunjungan di tempat namun hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan untuk Hanbada. Hujan telah menghalangi hakim untuk bisa menyaksikan keindahan kota. Selain itu beberapa warga kota lain telah menyetujui jalan dibangun, mengingat Sumi telah menawarkan 2 kali lipat dari apa pemerintah awalnya tawarkan sebagai kompensasi. Myung Seok yakin itu semua taktik Sumi untuk membuat warga keluar dari Seodeokdong. Di mana 334 dari 488 rumah tangga di kota menyetujui jumlah kompensasi baru, dan sebagai hasilnya ini tentu saja menguntungkan pihak penuntut. Myung Seok khawatir bahwa ini permainan besar untuk menipu warga. Untuk mencari tahu di mana mereka berada dalam semua ini, Hanbada membagi kota menjadi zona merah dan zona biru. Mereka yang biru cenderung berpihak terhadap firma hukum. Sementara yang merah mereka yang akan pindah usai menerima kompensasi 2 kali lipat. Di tengah situasi ini, Yongwoo pergi untuk mengambil tasnya di Ponhaekberry, di mana dia bertemu dengan Sumi dengan tasnya. Sumi terkesan dengan Yongwoo dan memintanya agar bergabung dengan firma hukum Taesan. Sumi menyerahkan kartu 6 dan kemudian memberitahu Yongwoo bahwa Taesan akan lebih cocok untuknya. Adegan ini disaksikan Minwoo yang menanyai Yongwoo mengenai hal ini namun Yongwoo menolak menjawab dan bertanya ke Patnaya mengenai postingan. Yongwoo mengatakan bahwa apa yang diucapkan pos itu mungkin benar, namun tidak masalah apakah itu dia ataupun orang lain. Didorong oleh hal ini, Yongwoo memutuskan meninggalkan ayahnya dan juga menegemasi barang-barangnya untuk keluar malam itu. Namun ayahnya segera mengungkap rahasia terpenting yaitu bahwa Sumi sebenarnya ibu Yongwoo dan Yongwoo tidak bisa pergi menuju firma hukum Taesan. Yongwoo tentu terkejut dan kehilangan pijakan, sehingga tergelincir. Di rumah sakit, Gwangho mengatakan kepada Yongwoo bahwa dia berbohong mengenai kematian ibunya, namun Yongwoo mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa dirinya ditinggalkan sebab neneknya telah mengatakan ini kepadanya. Gwangho kemudian menceritakan kisah kelahiran Yongwoo. Gwangho mengatakan bahwa mereka berdua berasal dari 2 dunia yang berbeda dan juga hubungan mereka tidak akan pernah berhasil. Namun Sumi mengandung Yongwoo, Sumi menyadari dia tidak bisa bersama Gwangho dan ingin menggugurkan anak mereka. Gwangho menghentikannya dengan berjanji bahwa dia akan meninggalkan bidang hukum dengan imbalan bayi yang dikandungnya. Seperti yang dijanjikan, Gwangho lalu diberikan Yongwoo kecil. Namun kini Gwangho menyesal membuat janji itu sebab dia menyadari dunia ini tidak peduli terhadap kesetiaan dan juga hanya melihat pada keuntungan politik. Gwangho menyesal bahwa dia tidak bisa membantu Yongwoo sendiri hanya karena pilihannya itu. Yongwoo kemudian berpikir mengenai pohon Haekberry yang bisa digunakan dalam kasus ini dan segera menghubungi Myung Seok. Myung Seok mengingatkannya mengenai waktu dan mengatakan bahwa mereka akan membahas ini keesokan harinya. Yongwoo dan Junho pergi membahas pohon Haekberry dan kemudian kepala desa mengatakan kepada mereka bahwa tanggung jawab untuk menjalani proses penunjukan pohon Haekberry sebagai monumen alam diberikan pada Yujin. Keduanya menemui Yujin dan menanyai mengenai hal itu, namun Yujin berusaha melarikan diri. Kejar-kejaran terjadi pada saat Yujin akhirnya dihentikan. Keduanya kemudian berbicara, Yujin mengakui bahwa dia tidak pernah benar-benar mengajukan laporan untuk pohon Haekberry itu, dan juga tidak bertanya kepada Komite Warisan Budaya. Yongwoo menyatakan bahwa dia tidak bisa bergabung dengan firma hukum ini sebab itu akan seperti meninggalkan ayahnya dan juga pergi ke sisi ibunya yang akan salah. Sumi terkejut dan menangis, dia bertanya kepada Gwangho apakah dia membencinya. Yongwoo berbicara dengan jelas, mengemukakan betapa menyenangkan dirinya berada di pohon Haekberry bersama-sama. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin bertemu ibunya setidaknya sekali dan juga merasa senang bisa bertemu dengannya. Di Seodeokdong, pohon Haekberry diumumkan sebagai monumen alam. Ketika penduduk bersuka cita, diputuskan bahwa rute jalan yang baru perlu ditemukan untuk jalan itu.